Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang menjauhi dosa, menjauhi dunia, dan meninggalkan ketamakan. Ini saya tujukan untuk diri saya pribadi. Semoga saya bisa menjauhi ini semua, ya, supaya bisa saya ingat, supaya saya harus lebih baik daripada yang kemarin. Menurut Utsman bin Affan, apa yang harus kita lakukan? Pertama yaitu barang siapa yang menjauhi dunia, niscaya akan dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya kita menjauhi dunia? Yaitu dengan menyedikitkan makan. Karena kalau biasanya makan banyak, mata mengantuk, akhirnya tidur. Atau makan banyak, mata mengantuk, kita jadi malas untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Makan karena kita malas, kita akhirnya malas berpikir juga. Ya, kadang kita lalai, kadang kita tidak ingat nasi yang kita makan itu bagaimana sih para petani menanam padi dan sebagainya, kok bisa tumbuh dan sebagainya. Jadi mari kita memikirkan alam ciptaan Tuhan yang demikian luas ini. Untuk siapa alam ini diciptakan, bagaimana caranya kita memanfaatkan alam dan sisinya. Kemudian untuk siapa alam ini, untuk bagaimana generasi yang akan datang. Jadi banyak yang bisa kita pikirkan, kita mencerna. Jadi kemudian yang kedua, tidak senang dipuji orang lain. Manusia nalurinya senang dipuji, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan kita mabuk pujian. Karena kalau kita mabuk oleh pujian, maka itu akan menjerumuskan kita. Jadi karena pujian itu suatu motivasi bagi kita, penyemangat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin memperbanyak amal ibadah kita, untuk semakin mau membantu menolong orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita beramal, kemudian kita senang dipuji, itu nanti akan sia-sia. Maka lebih baik kita beramal, kita melakukan suatu kebaikan, itu tidak usah diekspos, tidak usah diketahui oleh orang lain. Semata-mata karena Allah, jangan karena pujian orang lain. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menjauhi dosa-dosa akan dicintai oleh para malaikat. Biasanya dosa-dosa ini dibagi atas dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu misalkan seperti menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah, meyakini adanya Tuhan lain selain Tuhan Allah. Nah, kalau itu pernah kita lakukan, maka segeralah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, tobat nasuha, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan meninggalkan semuanya itu. Bagaimana dengan dosa kecil? Dosa kecil jangan dibiarkan begitu aja. Kalau kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil itu terus kita lakukan, lama-lama akan menjadi dosa besar. Jadi apabila kita melakukan dosa kecil, ya sebetulnya dosa tetap dosa, cuma kan ada dibagi, katanya ada yang besar dan ada yang kecil. Kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampunan kepada Allah. Kalau kita menyakiti hati orang lain, ngomongin orang lain dan sebagainya, dan membuat hati orang tersebut tersinggung, kita mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang kita omongi atau yang kita sakitin tersebut, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena di sini dikatakan apabila kita menjauhi dosa-dosa kecil atau dosa-dosa, ya, apabila kita menjauhi dosa-dosa, maka akan dicintai oleh para malaikat.
Kenapa demikian? Malaikat pencatat amal tidak akan bersusah payah mencatat kejelekan-kejelekan kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan ketamakan terhadap milik orang lain, niscaya akan dicintai oleh orang lain. Ya, seperti contoh, kadang kita dengar apakah itu ungkapan atau itu ucapan, dianya yang susah payah bekerja, malah yang menikmati hasilnya orang lain. Dia yang beli mobil, tapi dia yang makai, orang lain yang makai. Dia yang bersusah payah mencari harta dan sebagainya, yang bersenang-senang malah orang lain, atau menggunakan punya orang lain. Nah, jadi itu kita tinggalkan tamak kepada orang lain. Yang harus kita garis bawahi atau harus kita ingat, harta kita itu adalah harta kita. Nah, itu yang harus kita syukuri. Berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah, itu adalah rezeki kita, haknya kita, jatahnya kita. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain itu punyanya dia, punya orang lain. Mungkin ada hak orang lain di hartanya oleh orang lain tersebut, oleh orang kaya tersebut. Nah, jadi kita jangan tamak kepada harta orang lain. Jangan kita menguasai harta orang lain, apalagi punya niat ingin menguasai dan lain sebagainya. Jadi itu ada pesan dari Utsman bin Affan. Pertama, barang siapa yang menjauhi dunia, niscaya akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menjauhi dosa-dosa akan dicintai oleh para malaikat. Yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan ketamakan terhadap milik orang lain, niscaya akan dicintai oleh orang lain. Nah, jadi itu, mari kita sama-sama belajar menjauhi dari perbuatan dosa. Mari kita sama-sama menjauhi, bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia dan seisinya boleh. Tapi jangan terlalu kita mikirkan dunia, tujuan utamanya dunia, sehingga kita melupakan akhirat kita, tempat kembali kita. Jadikan dunia ini sebagai sarana bagi kita untuk menumpuk atau mengumpulkan amal ibadah kita. Ya, karena nanti matinya kita yang akan kita bawa adalah amal ibadah, bukan harta benda kita, bukan kekayaan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mari kita meninggalkan sifat tamak kepada punya orang lain. Tamak atau rakus atau lobah gitu ya. Jadi mari kita syukuri apa yang ada pada kita. Jadi itu 3 hal yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Itu saya khususkan untuk mengingatkan diri saya pribadi agar saya bisa menjauhi 3 hal ini. Tapi kalau seandainya bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan video ini, silakan. Ya, di sini saya dalam dan masih belajar. Ya, jadi kadang kata-katanya yang kurang berkenan, atau mungkin kata-katanya yang kurang jelas, kurang nyambung dan sebagainya, ya harap dimaklumi karena saya masih dalam belajar. Semoga ini dapat bermanfaat bagi diri saya untuk merubah saya ke arah yang lebih baik, untuk semakin mendekatkan diri saya kepada Allah. Terlebih kurang dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.